Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman-teman saya semua, sesama pensiunan pupuk Kaltim. Beberapa waktu lalu saya dikritisi ya, oleh staf dana pensiun pupuk Kaltim terkait video-video saya yang mengungkapkan bahwa performance Dapen setelah 2016 itu drop signifikan. Staf Dapen mengatakan bahwa setelah dilakukan restatement terhadap laporan keuangan, maka performa Dapen itu baik-baik saja. Saya lalu mencoba mendapatkan info tentang performa Dapen setelah dilakukan restatement. Nah, setelah baru tadi siang saya mendapatkan info dari staf Dapen dan saya lihat memang baik-baik saja. Jadi saya harus mengoreksi video-video saya sebelumnya yang mengatakan bahwa performa Dapen setelah 2016 itu drop signifikan. Tetapi saya juga harus mengatakan bahwa apa yang saya informasikan itu bukan saya ada-adakan ya, bukan suatu yang salah, karena saya mendapat info berdasarkan laporan sebelum dilakukan restatement. Itu saya dapatkan, saya dengar sendiri saat presentasi ketika acara seminar KKPKT ya, tahun 2020 yang berjudul setelah PSL kedua lalu bagaimana. Nah, di situ ada presentasi pengurus Dapen dan di situ terlihat ROI Dapen di 2016, 17-18 itu memang sangat rendah. Itu yang menjadi dasar saya membuat video beberapa waktu yang lalu. Nah, saya lalu pelajari, benar. Jadi setelah restatement, nah ini tadi akan ada penjelasannya. Itu performa Dapen lumayan ya. Jadi saya perlihatkan saja di sini, saya ungkapkan aja di sini di 2016 itu ROI (Return on Investment) Dapen itu hampir 13% ya. Kemudian 2017 juga 13%. Yang drop sangat lumayan jauh itu minus ya, 4,8% itu 2018. Nanti ada penjelasannya. 2019 kembali baik ya, 13%. Drop lagi di 2020 tapi masih positif ya, hampir sekitar 7%. Nah, saya gembira ya kalau memang seperti ini, artinya apa yang saya khawatirkan sebelumnya, performa Dapen itu drop, itu ternyata setelah restatement itu tidak terjadi, sehingga saya rasa bersalah saya agak berkurang. Saya termasuk dulu yang ikut mendukung perubahan program, ternyata perubahan program itu tidak merugikan bagi karyawan pupuk Kaltim. Jadi dengan adanya informasi seperti ini, saya jadi agak gembira ya, Jadi saya kira teman-teman juga perlu mensyukuri ini. Cuman ada penjelasannya seperti ini. Jadi performa Dapen itu terperbaiki karena restatement ya. Jadi restatement itu adalah merubah beban investasi Dapen. Jadi waktu sebelum-sebelumnya, termasuk waktu periode saya, investasi Dapen itu terbebani oleh aset-aset properti yang nilainya cukup besar dan penambahannya tidak seperti yang diharapkan perkembangannya ya, karena itu di appraisal dan biasanya appraisal itu lebih rendah dari harga pasar ya. Itu yang terjadi dan itu menjadi beban investasi. Nah, itu jadi hilang karena semua sudah digantikan ya, 11 item itu kan properti semua.
sudah digantikan dengan cash oleh pupuk Altim. Nah, cash ini bisa memberi hasil yang cukup baik ketika dibelikan obligasi atau surat berharga negara dan sebagainya. Itu yang sekarang dimiliki oleh Dapen, karena Dapen tidak lagi memiliki saham-saham. Jadi Dapen memiliki itu, dan itu memang lebih aman ya dibanding saham-saham. Jadi kalau setelah beban itu hilang, jadi pembaginya berkurang ya. Pembaginya tidak dibebani oleh aset-aset properti ya, karena sudah dikeluarkan dari aset investasi Dapen. Jadi Dapen itu ada aset investasi, yaitu yang menjadi perhitungan. Ketika itu dikeluarkan dan digantikan berupa cash oleh pendiri, maka beban dari aset-aset yang perkembangannya tidak terlalu bagus itu jadi tidak membebani investasi Dapen, sehingga terlihat bagus dan memang menjadi bagus ya performa Dapen setelah itu. Dan sekarang Dapen tidak lagi memiliki saham. Nah, di satu sisi itu rugi karena biasanya saham itu menghasilkan profit yang tinggi atau ROI yang tinggi. Rata-rata ROI karena saham itu 25% lebih ya. Ini harus digantikan dengan aset-aset lain yang liquid, misalnya obligasi atau itu tadi surat berharga negara. Tapi ternyata itu juga kalau kondisi ekonomi krisis itu yang terjadi di 2018, surat berharga negara pun drop ya, sehingga merugikan, sehingga performa Dapen, dan bukan hanya PKT, seluruh Dapen yang punya surat berharga negara akan drop di tahun 2018 itu. Tapi alhamdulillah itu kembali lagi di 2019, 2020 ya, dan selanjutnya. Jadi poin penting yang saya ungkapkan di sini bahwa kita patut bersyukur ya, saya juga bersyukur dengan berubah program ini dan dengan dinamika yang terjadi sebelumnya, sehingga kalau nggak ada dinamika itu mungkin tidak terjadi penggantian PSL kedua ya. Jadi karena ada dinamika tadi, terjadilah diturunkanlah PSL kedua yang menyebabkan likuiditas kita menjadi lebih baik ya. Karena memang harus diakui ketika kita berubah itu sebetulnya kita belum siap karena banyak aset yang tidak liquid, yaitu properti tadi ya. Tapi dengan adanya dinamika, keributan yang terjadi, yang menjadi kasus dan sebagainya itu, pendiri jadinya turun tangan dan menggantikan aset-aset yang berupa properti tadi. Bukan aset jelek, itu aset-aset yang bagus semua sebetulnya sebagian besar ya, dengan cash, sehingga kita sekarang ini betul-betul siap sebagai program pensiun iuran pasti, karena ya program pensiun iuran pasti itu sangat mementingkan likuiditas. Dan sekarang kita punya cadangan aset yang bisa untuk istilahnya itu kantong semar ya. Meskipun ini tergantung dari pendiri kan, sekarang menjadi haknya pendiri, tetapi aset-aset itu harus saya katakan sesuai dengan PUJK aturan, harus dipergunakan atau dimanfaatkan untuk pensiunan ya. Bukan pensiunan, untuk peserta, baik itu peserta aktif maupun pensiunan. Nah, ini yang harus kita optimalkan, bagaimana aset-aset itu menjadi bisa mensejahterakan kita semua, termasuk barangkali juga bisa mengatasi permasalahan di asuransi jiwasraya. Saya kira itu, sekali lagi saya harus mengoreksi pernyataan-pernyataan saya sebelumnya.
dan marilah kita syukuri ya kondisi dana pensiun kita itu sekarang ini adalah pada posisi yang cukup baik ya, dan mudah-mudahan selanjutnya akan lebih baik lagi ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.